Halo kawan-kawan, nggak kembali lagi sih, inilah konten baru dari R&B Entertainment. Namanya apa? Ngobler. Ngobrol bareng Traveler. Welcome. Iya. Kali ini kita kedatangan seorang pejalan yang udah kemarin sampai mana? Sampai Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Flores. Untuk mencari perjalanan hati. Iya. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu. Pertama, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi namanya ya teman-teman adalah Apis. Apis biasa dipanggil. Pipis. Enggak. Apis dong. Pipis. Jadi kita santai-santai di sini kita bicara. Ini settingannya bagus. Iya. Kayak di gunung-gunung. Ais. Ini cuma settingan ya. Rumah berasa di gunung. Iya. Di rumah ada gunung. Nah, gunung. Tidak dong. Jadi sebelum kita lanjut ke bicara tentang NTB, NTT, Bali dan sebagainya, kita bicara dulu bagaimana seorang Apis ini bisa punya hobi untuk jalan-jalan. Iya. Iya. Jadi kita tanya dulu pertama kali, kenapa bisa suka dengan pendakian atau perjalanan? Awalnya kayak kena rajin temen. Oh, rajin Pas temen. kelas 2 SMK. Oh, SMK. Cuman naik gunung terus ngeliat foto-foto kan. Itu kan zamannya naiknya setelah filosofi kopi, naik gunung, hobi naik gunung tentang yang dari film 5 cm. Tapi filosofi kopi itu kopi ya? Iya, ada racunnya, Oh, ada racunnya. ada dari situ. Beda itu. Gunung sama kopi, guys. Iya beda itu guys. Kalau ngomong ke sana, racun teman, terus lihat-lihat di sosial media. Tapi boleh spill nama temannya? Di sosial media. Oh, sosial media. Jadi nggak ada penghormatan untuk kalian ya. Yang kelas 2. Apa itu? Itu teman pendakian Oh, belum teman pendakian. kena racun dari sosial media. Naik gunung asik kan. Ya. Terus mencoba naik Awal gunung. pendakiannya itu kemana ya? Gunung apa Itu itu? awalnya pendakian pertama perdana ke Gunung Talang. Itu naik 13 orang. Ya seperti persiapan peralatan, ilmu dan fisik nol besar. Itu yang 13 orang itu teman-teman sekolah apa? Iya, teman SMK. Itu juga enggak. Nungguin ya, nungguin. Ya, kurang ini. Kurang Alat kurang. Oh ya. Namanya kayak pendaki-pendaki bocil ya. Iya. Baru-baru awal keren-kerenan di atas. Nggak baik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman benar-benar walaupun hanya pertama Salah. kali, sebaiknya bawa orang yang udah pernah beberapa kali. Itu salahnya saya pas naik Iya. itu. Ada pengalaman waktu itu ya. Itu awalnya kesalahan udah banyak dari pertama masih di Padang, ada kendala di kendaraan, peralatan, terus media packing itu dalam satu keril 3 gendut itu ketawa sudah. Gendut ketawa kau. Sunio. Giant. Giant. Itu di-cut ya. Nangis sudah. Ya, awalnya kan gitu. Manajemen packing, logistik itu zong, nggak ada yang paham. Harusnya untuk awal pendakian carilah teman pendakian yang berpengalaman dan lengkapi peralatan dan mental. Satu lagi ilmu. Ya, itu teman-teman. Ngomong-ngomong pendakian pertama, kita sekarang ada juga host kedua. Namanya adalah Ronsi. Ronsi. Jadi kita sambil nanya Apis juga nanya Ronsi. Ronsi ini ternyata berbadan kekar. Juga pernah melakukan pendakian pertama. Kemana? Talang juga. Gue juga ke Talang. Oh sama. Pas Sama yang 13 Apis. orang itu. Enggak. Oh enggak, beda.
Jadi bagaimana kesannya untuk pertama kali mendaki? Kesannya mah capek, Capek ya. capek, nggak enak, nggak pengen naik lagi. Nah, itu awalnya naik dari mana? Gunung Talang. Bener. Iya, Berapa orang? lupa, udah lama soalnya. Itu untuk pengalaman pendakian pertama dan terakhir ya? Iya, Kenapa? nggak enak. Kapok naik gunung. Iya, Padahal cuaca cerah kemarin ya. hampir mau mati. Ya itu teman-teman, kalau naik gunung itu sebenarnya bukan masalah punya berat badan yang bagus, tapi emang harus olahraga sih menurut aku pribadi, karena Siapan mental dan fisik. mental fisik. Itu yang Aku pun pribadi pendakian pertama ke Singgalang itu juga kurang punya sebuah hal yang mengenakan, karena pertama kali terus semua alat tidak lengkap, lalu ketika di atas ketemu badai dan ya ibaratnya kerja sendiri lah. Tapi ya itu dengar itu agak kapok kayaknya. Sama ya, Hah? tapi Iya. setelah turun akhirnya aku nggak pengen lagi naik gunung setelah itu. Alasannya Ya karena merasa naik gunung tuh nyusahin, terus kita kayak sebuah apa ya, kita tuh kayak di neraka gitu gitulah. Merasa capek gitu, semuanya nggak ada yang asik menurut aku. Semua hal indah butuh pengorbanan. Benar, tapi nggak ada indahnya anjir. Apis 5 Oktober 2021. Nggak ada indahnya anjir. Sampai di atas gitu kayak kerja sendiri lah intinya. Jadi kayak satu tim itu nggak kompak gitu loh. Jadi menurut aku sih pribadi, kalau teman-teman pengen naik gunung ya harus punya teman yang ibaratnya satu frekuensi, setidaknya walaupun nggak semua, ada beberapa lebih banyak gitu. Sejiwa. 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 Nah itu. Untuk awal naik gunung, budgetnya berapa? Budget kalau ke Gunung Talang, kalau ke gunung murah sih. Lebih murah karena kita membawa makanan yang mentah, kita olah di sana kan, lebih murah. Itu Kita- makanannya ngambil di rumah apa gimana? Ada beberapa ngambil dari rumah dan beberapa lagi yang untuk melengkapi seperti yang nggak ada di rumah. Benar kan? Benar. Benar kan? Betul sekali. Itu adalah sebuah kebenaran. Jadi pada saat itu ya teman-teman, ketika seorang apis itu udah mulai candu naik gunung, dia itu ibaratnya udah mulai meninggalkan tongkrongan. Enggak sih. Oh, enggak. Bukan. Maksudnya lebih ibaratnya apis ini orang yang setiap minggu mungkin ada naik gunung setelah dia dapat candunya. Iya. Bukan dapat candu, Tapi karena ada sebuah insiden. ah, Biasanya kalau yang dapat kecanduan naik gunung, biasanya kalau nggak gabut, pengangguran, kalau nggak patah hati. Ya, kalau saya yang ketiga, patah Oh. hati. patah hati. Oh, mirip Bung Firsa ya. Iya, beda. Bung Firsa, Oh, apis ya Apis apis. ya apis. Tetaplah jadi diri kita Tapi sendiri. karirnya harus. Tapi kalau ke gunung pernah sama cewek nggak? Pernah beberapa kali dan pernah juga punya seseorang Nah, yang satu frekuensi. itu jiwanya gunung juga ya. Gunung, iya. Itu Dari jiwa sampai ke badan-badan. iya gunung semua. Itu di gunung Dat. kalau sama cewek Hmm, itu enak nggak? ada enak dan nggak enaknya. Enaknya apa? Enaknya kayak, tapi enak sih. Nggak yang enak ya. Iya, yang enak. Enaknya kayak di awal sebelum pendakian itu kita manajemen logistik, dia nyatet pembukuan, jadi kita nggak ribet lagi mikirin itu kan. Lebih tertata ya. Lebih tertata, lebih tar kalau yang kurang-kurang cewek kan itu ribet tuh. Apa aja Kayak gitu. masak-masaknya cewek apa? Oh enggak ada. Kalau masak di gunung itu cowok. Oh. Kalau kamu cewek yang pintar masak, Coba ke gunung. Coba masak di gunung. dan kalau di gunung
kamu masak, buat perempuan yang suka masak di gunung, kamu spesial. Bis. Kita yang masak, ntar dia kita masakin. Is. Masakinnya di tenda. Itu sudah. Eh, jadi udah melakukan perjalanan pertama itu ke Talang ya, Gunung Talang. Gunung Talang di Solo. Lalu mulai kepikiran untuk pergi jauh gitu, keluar dari kota gitu. Kayak itu kan masih ibaratnya satu provinsi. Masih satu provinsi. Ya. Itu Kenapa? belum sih. Kalau buat pergi jauh belum. Itu Oh, belum. sekitaran mungkin setahun 2 tahun naik gunung itu Sumbar. Nyicil-nyicil Seven Summit Sumatera Barat lah. Oh. Kayak Marapi, Talang, Singgalang, Talamau. Berarti udah semua 7 itu. Nah, kayaknya udah sih. Wow. Harusnya. Gila guys ya. Oke. Berarti teman-teman kalau misalnya nonton video ini dan pengen pergi ke Seven Summit di Sumbar, Sumatera Barat, bisa tanya nih. DM aja. Ini cari Ntar orangnya. di sini ada. Sini ada. Ya. Orang ini anak gunung, Enggak. orang hutan, Anak Umi. anak bumi. Cuman seringnya di gunung dan seringnya megang gunung. Eis. Itu sudah. Nih pertanyaan yang paling banyak orang pengen tanyain yaitu adalah kenapa sih naik gunung? Apa sih alasannya? Sampai sekarang jawaban itu belum bisa saya jawab. Nah itu teman-teman, sudah berapa gunung yang Abes lakukan? Daki gitu. Melakukan pendakian lebih dari 10 lah. 10. Tapi belum menemukan. Nah itu, saya pun juga pernah melihat vlog-vlog teman-teman YouTuber ya. YouTuber, mereka pun ada yang menanyakan hal ini dan juga tidak menemukan jawabannya. Ngapain sih naik gunung? Naik turun lagi kayak orang nggak ada kerjaan. Kelihatannya. Tapi coba kalau belum pernah naik gunung mending cobain. Jadi Apis ini adalah pendaki atau pejalan? Mendaki sih nggak selalu mendaki ya. Kita kadang ke pulau, ke laut, ke danau. Orang suka jalan-jalan lah. Berarti pejalan. Pejalan. Pejalan beda sama pendaki. Pendaki nggak ke pulau. Pejalan ke pulau juga. Seperti dia bersih. Pendaki, gak punya daki. Masuk aja ya. Aduh. Itu mendaki udah 10 gunung. Ngomong-ngomong, duitnya dari mana? Kalau duit gunung, kalau untuk itu saya dari mulai ke luar provinsi dari Sumatera Barat naik gunung ya, itu saya nabung dulu, target misalnya tahun besok mau ke sini kayak mau ke Semeru 2018 kan, nabung mulai dari sekarang nabung, nyicil alat pendakian, terus baru nyicil ongkos. Nabungnya dari kerja apa dari jajan orang tua apa gimana? Dari kerja dan dari jajan orang tua. Kayak dulu sempat kerja di Di Cafe Atika. ya, punya usaha keluarga lah. Jadi Jadi bantu-bantu di sana. Terus berarti setiap orang bisa naik gunung ya, meskipun nggak ada penghasilan tetap apa gimana, berarti bisa ya? Kalau mau sih bisa, kalau nggak mau makan. Yang penting kan nabung. Penting nabung. Kalau pengen yang indah-indah nabung dulu. Ya, karena sesuatu yang indah butuh perjuangan untuk menggapainya. Update quotes ketiga. jadi teman-teman kalau nggak punya alasan, kalau misalnya kalian nggak punya duit, kalau aku pengen ke gunung nih tapi nggak punya duit, nggak ada alasan ya. Nih dari nol aja bisa naik Iya. gunung. Yang penting niatnya dulu. Niat. Mental sih, mental niat. Tapi nggak juga mentang-mentang karena dari nol terus kalian nggak bawa duit ke atas, nggak bawa perlengkapan. Itu sama aja kalian buat tugu persahabatan di atas. Tugu persahabatan tau Iya. kan?
Nanti tar dijelasin di video. Yang sering didoain orang. Mau nggak didoain? Mau tahu tuh gue pesawat dan lihat video next Part video. dua. Part dua. Jadi ini sebenarnya pernah ikut kursus-kursus gitu nggak sih? Untuk kursus sih enggak. Enggak. Berarti emang ilmu itu emang dapat di alam itu. Iya. Malam. Tiap pendakian pasti ada cerita baik dan buruk, dan pasti dapat pengalaman yang itu juga kan. Yang baik diambil, yang buang pasti yang buruk. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Nah, itu sudah di sana. Tapi Apis ini bukan hanya pendaki ya teman-teman. Jadi sudah melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Di Sumbar pun udah mungkin semua tempat yang udah dia lakukan, dia jalani gitu. Kalau ada teman-teman yang ketemu ajak jalan aja. Ya. Apalagi cewek kan. Nah, Bisa jalan nggak? Bisa jalan Kak. Jumat kosong nggak? malam Jumat. Itu sudah. Tapi di Sumatera Barat tempat yang paling bagus menurut Apis. Tempat di Sumatera Barat. Semua tempat bagus, Semua tempat tapi bagus. punya sisi keindahannya masing-masing. Jadi yang kalau seperti Gunung Marapi itu kayak view-nya kayak Sindoro Sumbing kalau di Jawa Tengah. Itu ya Kalau teman. Danau Talang ibaratnya itu Danau Kumbolonya Sembar. Puncak Mande itu Raja Ampatnya Raja Sumatera Ampatnya. Barat. Oh, berarti ada semua ya? Sumatera Barat iya lumayan lengkap lah. Nanti aja teman-teman tunggu. Karena itu pembahasan selanjutnya.